Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapakah yang adanya dia wuslatan sebagai penyambung li akhihi muslimin untuk saudara muslim dia, ila dhi sultanin kepada orang yang mempunyai kekuasaan, fi mablaghi birrin di dalam menyampaikan kebaikan, au taisiri asirin atau memudahkan perkara yang sulit, a'anahullah maka Allah akan membantu dia, ala ijazati sirat atas ngelewati titian sirat, yaumal qiyamati pada hari kiamat, inda tahtil aqdami ketika terpelesetnya banyak telapak kaki. Rawahu Tabarani wa Ibnu Hibban. Di antara maksudnya hadis ini adalah kondisi manusia di dunia ini macam-macam kondisinya. Ada sebagian orang kondisinya ini punya posisi khusus yang dia punya kemampuan dengan sebab posisi dia untuk menyampaikan sesuatu kepada penguasa. Mungkin dia sebagai penasihatnya penguasa, atau sebagai orang dekatnya, atau sebagai keluarganya. Dia punya satu posisi yang posisi dia menyebabkan dia mampu menyampaikan sesuatu kepada orang yang punya kekuasaan. Maka kalau dia menggunakan posisi ini untuk ridhonya Allah, di antara yang dicontohkan di sini ini, untuk membantu temannya muslim menyampaikan kebaikan kepada penguasa itu, atau untuk memberitahu penguasa bahwa orang ini perlu dibantu, taisiri asir, maka dia menggunakan posisi dia untuk ridhonya Allah, untuk membantu orang. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Maka nanti di akhirat sana ketika dia melewati jembatan yang di atas neraka jahanam yang namanya sirat itu, karena dia membantu ketika di dunia, membantu temannya yang sedang kesulitan, dia sampaikan kepada penguasa biar dimudahkan, maka Allah akan bantu dia selamat ngelewati titian tadi sampai akhirnya kalau selamat mesti dia akan masuk surga. Semoga termasuk kita. Ini kesimpulannya, semua kebaikan yang kita buat kepada hamba-hamba Allah itu hakikatnya adalah kita cari posisi di sisi Allah. Maka hambanya terima kasih enggak terima kasih itu tidak penting gitu. Yang penting Allah senang dengan kita, akhirnya ketika kita susah di dunia atau di akhirat dibantu oleh Allah. Selesai. Maka biar kita bisa mengamalkan hadis yang barusan, rasakan ini kerja kepada Allah. Ini kerja kepada Allah. Maka para anbiya, mereka adalah pimpinannya orang-orang sukses, menyampaikan agama kepada umat. Sebagian dari beliau-beliaunya tidak diterima
dakwahnya itu sampai wafatnya satu pun nggak ada yang mau dengar. Tapi apakah derajatnya para anbiya menurun? Tidak. Tetap mereka di derajat tertinggi. Yang rugi, yang celaka, yang tidak mau dengar itu. Nah, ini satu contoh bahwa orang kalau sudah dalam ridhonya Allah, hamba-hamba Allah gubris nggak gubris itu tidak penting. Wallahu a'lam. Kemudian kita teruskan, pentingnya orang itu usaha untuk sedekah. Bahkan Nabi mengatakan itu kewajibannya setiap muslim untuk sedekah, untuk berbuat kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Dan sedekah itu tidak harus diartikan berupa benda, tetapi bisa berupa macam-macam kebaikan yang sebagian disebutkan Nabi dalam hadis yang akan kita baca. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang baik itu terhitung sebagai sedekah. Ini diantara kewajiban kita, menjadikan diri kita ini sebagai pabrik kebaikan. Mulutnya jadi pabrik kebaikan, kupingnya pabrik kebaikan, matanya pabrik kebaikan, kakinya pabrik kebaikan, hatinya pabrik kebaikan. Akhirnya ditempatkan di tempatnya balasan seluruh kebaikan di surganya Allah. Semoga termasuk kita semua. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang Islam shadaqatun, bersedekah. Jadi kewajibannya setiap muslim sedekah. Qal, rawi mengatakan, qila, dikatakan pada Nabi, ara'aita, bagaimana pendapat Tuhan? Ara'aita, akhbirni, bagaimana pendapat Tuhan illam yazid, kalau orang tadi tidak menemukan harta untuk sedekah. Qala, Nabi bersabda, ya'tamil biyadaihi, dia kerja dengan kedua tangannya, dia menggunakan kekuatannya untuk kerja. Ini jangan jadi orang cengeng. Di badan kita ini kadang-kadang orang itu mau cari rezeki yang halal, kadang-kadang mau minta modal pada orang tuanya, minta modal pada ibunya, pada pamannya, pada kenalannya. Di antara ajaran yang dari Nabi tidak begitu itu. Badan kita itulah modal kita. Maka santri dilatih furusia, dilatih olahraga, biar jadi laki-laki sejati. Bukan laki-laki mencretan. Itu yang lain-lain itu hanya sebagai tambahan aja. Aslinya yang modal kita itu ya sudah ada mulai lahir itu ya badan kita ini. Modal untuk cari ridhonya Allah, mempraktekkan agama Allah, mempraktekkan muamalat, muasyarat, akhlak, ya badan kita ini. Jadi alat lengkap untuk cari ridho Allah mulai ujung kuku kita sampai ujung rambut kita. Maka si kaya, si miskin, si raja, si rakyat tidak punya alasan untuk tidak mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, karena modalnya sama, sudah lengkap. Modalnya adalah badan dia. Ya'tamil biyadihi, dia kerja dengan menggunakan kedua tangannya. Maksudnya gunakanlah badannya untuk kerja. Fayang fa'u nafsahu, maka dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya, sebagian hasilnya untuk dirinya. Ini orang itu harus siap kerja kasar, itu harus siap. Nguli itu kan nggak perlu modal kan. Nguli terus apa nyapu-nyapu. Wa yatasaddaqu, dan dia bersedekah, sebagian hasilnya untuk dirinya, sebagian untuk sedekah. Qal, rawi mengatakan ara'aita, tanya lagi pada Nabi Musa ini. Ara'aita, bagaimana pendapat Tuhan ilam yasati, kalau dia tidak mampu kerja nggak mampu dia. Qal, Nabi bersabda, yu'inu, dia bisa membantu dzal hajatil malhufa, orang yang punya hajat yang amat sangat, ya, bantu orang-orang yang sedang kesusahan, sedang punya keperluan yang amat sangat.
Cari orang-orang yang kelihatan susah kamu bantu. Ini juga bagian dari sedekah. Qila lahu, dikatakan pada Nabi, ara'aita, bagaimana pendapat Tuhan illam yastati, kalau dia tidak mampu membantu orang yang sedang dalam hajat yang amat sangat tadi. Qala, Nabi bersabda, ya'muru bil ma'rufi awil khair, dia memerintahkan kebaikan, awil khair atau kebaikan. Perintah kebaikan, ayo sholat, ayo jamaah, ayo ngaji. Ini bagian dari sedekah. Abu Musa mengatakan, Rabi mengatakan, ara'aita, bagaimana pendapat Tuhan illam yafal, kalau dia tidak mengerjakan itu, tidak mampu juga ngajak kebaikan, lo nggak mampu, gimana? Nabi bersabda, yumsiku anis syarr, dia menahan diri anis syarri, dari keburukan. Jangan sampai merintahkan yang baik aja nggak mampu, menahan dari keburukan juga nggak mampu. Ngotori sana, ngotori sini, di kelas nyusahkan, di jalan nyusahkan orang. Oh alah, urip ri, hidupnya jadi duri. Minimal itu berbuat kebaikan, apa? Menahan diri dari berbuat keburukan. Fa innaha, maka sesungguhnya sifat menahan diri dari keburukan, shadaqah adalah merupakan sedekah juga. Allah. Kalau nggak bisa membersihkan, janganlah mengotori. Ya, menahan diri dari mengotori. Insyaallah kita niat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari wa Muslim telah meriwayatkannya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali murtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ighfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ighfir lana ma ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya alimas sirri minna, la tahqiqi sidra 'anna, wa afina wa'fu 'anna, wa kullana haitsu kunna. Ya alimas sirri minna, la tahqiqi sidra 'anna, wa afina wa'fu 'anna, wa kullana haitsu kunna. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhati, wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Fa anta rajai ya ilahi wa sayyidi, wa farid yushallil adawati usmira, wa summa wa arkin summa mi'aduwana, wa ariskum yadal jalali bihawsaman. Li khamsatun utfi biha arral waba'il hatimah, al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wal-Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il